Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, amin ya rabbal alamin. Yang mulia, yang kita hormati pengurus Masjid Jami' Nurul Iman Kepulauan Rantau Bais, orang tua kami yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang besar dengan gelarnya, yang kecil namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak dan Ibu orang tua kami, posisi dan tempat duduk saya lebih tinggi sedikit. Tidak ada maksud dan hajat untuk meninggikan diri, tapi inilah posisi duduk yang disediakan oleh panitia. Mohon maaf lahir dan batin, salah dan khilaf pada posisi tempat duduk saya ini. Ya Pak Guru ya, Pak Izil. Baik, malam hari ini alhamdulillah kita sudah masuk pada malam yang ke-12 daripada bulan suci Ramadan. Dan insya Allah malam hari ini kita akan laksanakan ibadah salat sunnah tarawih. Dan kami sampaikan bagi siapa yang melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih pada malam yang ke-12 ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memancarkan wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ini adalah sebagai kesaksian bagi kita bahwa di akhirat nanti wajah itu menjadi ukuran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya-cahaya seperti bulan purnama bagi mereka yang melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih di malam yang ke-12 ini. Segitulah umpamanya bagi mereka yang melaksanakan salat sunnah tarawih di malam ke-12 ini. Alhamdulillah, kita bersyukur tetap selalu istiqomah dan selalu komitmen berada di bulan suci Ramadan ini. Setiap detik yang kita jalankan di dalam bulan suci Ramadan ini senantiasa itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah taala masih berikan kita kekuatan. Kita bersyukur malam hari ini Allah taala berikan kita kesehatan, dan begitu banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita sehingga kita bisa nyaman kita beribadah, tenang kita beribadah. Apalagi dalam masjid yang baru yang kita tempatkan ini, karpet yang baru, suasana masjid yang baru. Selalu kita doakan dalam bulan suci Ramadan ini, semoga siapapun yang telah berinfak dan memberikan sedekahnya untuk masjid, pembangunan Masjid Nurul Iman ini, senantiasa Allah taala luaskan rezekinya, mudahkan segala urusannya, dilapangkan semua urusannya lancar, senantiasa Allah taala berikan keberkahan hidupnya. Ini doa kita dalam bulan Ramadan ini, insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada malam hari ini. Semakin banyak kita tentunya bersyukur, maka nikmat Allah taala itu semakin terus mengalir kepada kita Bapak Ibu. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin banyak kita bersyukur, maka nikmat Allah taala itu akan tetap terus ditambahkannya kepada kita. Ya, semakin kita ingkar dan kufur akan nikmat Allah itu, ancaman Allah di dalam Quran itu jelas, maka azab Allah itu amatlah pedih bagi kita. Maka bisa kita lihat tampak dari wajah-wajah orang-orang yang beriman pada malam hari ini, raut wajahnya yang tersenyum,
Ya Pak Guru ya, nampaknya Pak Guru enak senyumnya pada malam hari ini. Entah kenapa, mungkin THR-nya mungkin bentar lagi mau keluar ya Pak Guru ya. Karena kata Pak Prabowo, wajib 7 hari sebelum Lebaran THR itu sudah keluar. Jadi sudah nampak tanda-tanda wajah-wajah yang bergembira itu, karena THR-nya mungkin akan keluar sebentar lagi. Kalau dah keluar THR-nya Pak Guru jangan lupa ya Pak Guru ya. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini senantiasa tetap terus bersyukur apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang ke-12 ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, ingin kembali mereview dan menanyakan kepada kita bagaimana kabar kita semua setelah 12 hari Ramadan ini bersama kita. 10 Ramadan telah kita lalui. Sekarang kita berada pada 10 pertengahan Ramadan. Dan insya Allah 8 hari ke depan kita berada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, di 12 hari Ramadan ini, bagaimana kondisi dan keadaan iman kita yang ada dalam diri kita, yang ketika awal pertama Ramadan lalu, kita semangatnya tak tanggung-tanggung menggebu-gebu. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, terus berdoa, keimanan kita di awal Ramadan sampai di pertengahan, sampai di penghujung Ramadan nanti tetap terus bertahan dan ada dalam diri kita ini. Karena iman itu yazidu wa yanqus, kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia turun. Tapi kita berharap mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa terus tetap meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu ada 3 tingkatan. Pertama, golongan level keimanan yang paling tinggi itu adalah golongan orang yang muhsin. Ini mereka dijamin masuk surga tanpa hisab. Orang yang paling siap, orang yang paling taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di barisan yang paling terdepan. Belum lagi dipanggil, belum lagi datang waktunya, dia sudah siap duluan. Misalkan waktu subuh jam 4:50, dia jam 3 sudah datang ke masjid. Itu adalah level keimanan yang paling tinggi. Tanpa hisab dijamin masuk surga. Yang kedua, level keimanan yang menengah, yaitu golongan mereka yang beriman dikategorikan mukmin. Ini keimanannya masih aman. Dia tetap dihisab, tapi hisaban yasira. Hisabnya di akhirat nanti dimudahkan Allah Ta'ala. Dia berada pada barisan, kalau istilah kita ini VIP tempatnya, dan sudah dijamin masuk surga, tapi dia tetap dihisab. Hisabnya itu dimudahkan Allah Ta'ala. Ini kategori golongan iman yang kedua, yaitu mukmin. Dan yang ketiga, iman yang di level yang paling bawah, yaitu muslim. Dia tetap dihisab, dia antara ditempatkan apakah dia masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Dan paling banyak di antara umat Nabi Muhammad itu adalah pada level keimanan yang ketiga, muslim. Dia dihajar dulu, dihisab dulu, dia tetap masuk surga, tapi dia akan dihisab dulu. Nah, ini ya sebagai contoh golongan imannya standar, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Subuh jam 4:45 atau jam 4:50, dia datangnya jam 4:45 ataupun 4:50. Jadi standar kondisi keimanannya standar gitu, tidak naik, kadang-kadang tidak turun. Mudah-mudahan dia tetap terus bertahan. Tapi ini masih dalam posisi aman. Yang tak aman itu tidak beriman. Maka kesempatan kita di dalam bulan suci Ramadan ini, panggilan Allah Ta'ala itu, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, seruan itu adalah panggilan kepada mereka yang beriman. Maka salah satu untuk menambah dan menumbuhkan keimanan di dalam diri kita ini adalah bisa dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim.
Al-Quran adalah kitab suci yang dapat menghantarkan umat manusia ke depan pintu gerbang yang bahagia. Dan ini adalah pendapat dari orientasi mereka, salah satunya dari yang berkebangsaan Prancis. Kalau di dalam bahasa kitanya mereka mengatakan the principle of Al-Quran with alone can lead me to be happiness. Artinya kalau bahasa kita, Al-Quran itu adalah prinsip yang bisa menghantarkan umat manusia ke depan pintu dan bahagia. Jadi Al-Quran adalah laksana lampu penerang yang dapat menghantarkan umat manusia ke depan pintu yang paling bahagia. Laksana lampu penerang dalam rangka menembus liku-liku perjuangan yang amat panjang. Al-Quran juga dijadikan sebagai benteng yang dapat mengcounterkan diri manusia daripada godaan syaitan. Al-Quran laksana jimat penyelamat daripada godaan syaitan. Artinya apa? Al-Quran adalah kitab suci yang di dalamnya itu berisi petunjuk dan ajaran yang bisa membawa umat manusia daripada kegelapan menuju terang benderang. Artinya apa? Semakin kita terus memperbanyak membaca Al-Quran, memahami makna dan isi yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu, di samping ia bisa menambahkan dan menumbuhkan keimanan di dalam diri kita ini, dia adalah sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, niscaya dia akan menjadi penyelamat bagi kamu di yaumil akhir kelak nanti. Di saat kita dalam meniti jembatan Siratal Mustaqim, di saat itu mungkin barangkali kita mau jatuh, Al-Quran datang memberikan pertolongan kepada kita. Begitulah dahsyatnya Al-Quran ini. Meskipun kita tidak mengetahui makna dan isinya, tapi dengan membaca Al-Quran, Iqra'ul Qur'ana, di sini perintah kita untuk membaca Al-Quran. Apalagi kita sudah memahami, mengetahui isi yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka di samping dia bisa menumbuhkan keimanan di dalam diri kita ini, ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'an lamma fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar, sebagai obat yang ada di dalam dada, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam Al-Quran, untuk kita jadikan Al-Quran ini sebagai rancang dan peradaban umat manusia, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safawatul Tafasir menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan berfungsi sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin Jawahirul Al-Quran, wawasan Al-Quran disampaikan oleh Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa seluruh pelajaran yang ada di dunia ini, baik yang terdahulu maupun yang sekarang ataupun yang akan datang, semuanya terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Pelajaran yang kita pelajari di dunia ini semuanya ada terkandung di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Sebagai bukti, bukankah Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga melahirkan ilmu tata bahasa yang kita kenal dengan ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu mantik.
ilmu sastra yang kita kenal dan kita pelajari di dunia ini semua juga sudah tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu yang dipelajari anak-anak pesantren. Kalau ada anak-anak ibu yang sekolah di pesantren, mereka belajar nahwu dan sharaf, itu sumber pelajaran itu dari Al-Qur'anul Karim. Bukankah karena Al-Quran itu diturunkan yang di dalamnya menceritakan tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana kondisi alam, semuanya tertuang di dalam Al-Quran, sehingga melahirkan ilmu alam yang kita kenal dengan ilmu biologi. Bukankah karena Al-Quran itu di dalamnya menceritakan tentang bagaimana seluk-beluk dan karakter umat manusia, bagaimana bersosial di dalam Al-Quran diajarkan, sehingga melahirkan ilmu kemasyarakatan yang kita kenal hari ini adalah ilmu sosiologi. Di dalam Al-Quran kita juga diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, sehingga lahirlah ilmu qiraat yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Artinya apa? Semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini di dalamnya terkandung dan tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita membaca Al-Quran ini, di samping kita mendapatkan pahala yang banyak, keberkahan dan rahmat yang banyak dari Al-Quran ini, kita juga mendapatkan sumber-sumber pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Itulah salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran ini. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Yang kedua, wa syifa'un lamma fis suduri. Al-Quran ini diturunkan sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada kita ini. Obat yang penyakit yang ada di dalam dada kita ini seperti penyakit apa? Penyakit batin, penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit sombong. Al-Quran diturunkan dan berfungsi untuk mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit batin. Kenapa Al-Quran diturunkan untuk mengobati penyakit yang batin, bukan penyakit yang zahir? Memang penyakit jantung kronis, penyakit lever, penyakit penyakit sakit paru-paru, sesak napas. Ini penyakitnya memang berbahaya, Bapak Ibu, dan bisa merusak tatanan tubuh kita ini. Tapi jauh lebih berbahaya kalau kita punya penyakit sombong, penyakit iri hati, penyakit frustasi, penyakit korupsi, penyakit menghalalkan segala cara untuk mendapatkan popularitas diri, kedudukan dan jabatan. Ini jauh lebih berbahaya yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang banyak. Dan Al-Quran adalah satu-satunya solusi untuk mengobati penyakit yang ada di dalam dada kita ini, penyakit batin namanya. Dan sesungguhnya penyakit yang zahir yang ada dalam diri kita ini, Bapak Ibu, kenapa bisa timbul? Sakit kepala, sakit paru-paru, sakit jantung. Itu ada penyakit batin yang dalam diri kita ini yang belum kita obati. Penyakit hati yang dalam diri kita ini belum kita obati, maka timbullah penyakit yang zahir di dalam diri kita ini. Makanya datang penyakit asam lambung, datang penyakit jantung, datang penyakit yang lain. Itu kenapa? Itu salah satu penyebabnya ada penyakit hati yang ada dalam diri kita ini yang belum kita obati. Solusinya apa? Al-Quranul Karim sebagai obat bagi kita. Coba kalau keadaan suasana sakit, kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran, pasti suasana batin kita ini menjadi tenang. Apalagi dalam keadaan sakit gigi. Kalau sudah sakit gigi, semua badan kita ini jadi sakit. Sakit kepala, sakit mata, sakit hidung, sakit telinga. Itu kalau sudah gigi kita sakit. Coba kalau dihidupkan musik dangdut besar-besar, tahap apa mungkin yang melayang dari rumah kita itu, Bapak Ibu. Tapi coba ayat Al-Quran yang dibacakan, seolah dia akan bisa menenangkan diri kita, penyakit itu akan hilang. Itu yang kedua, fungsi Al-Quran itu diturunkan. Dan yang ketiga, fungsi Al-Quran itu diturunkan adalah sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dia sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang beriman? Seorang pejabat
Kalau sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pelajaran bagi dia, maka dia tidak akan mau berlaku korupsi meskipun rakyatnya tidak tahu. Itulah hebatnya Al-Quran. Seorang pedagang, dia tidak akan mau berlaku curang untuk mengurangi timbangannya meskipun pembelinya tidak tahu, apabila Al-Quran sudah dijadikan pedoman dalam hidupnya. Seorang suami, dia tidak akan mau berlaku selingkuh apabila Al-Quran sudah dijadikan sebagai pedoman di dalam hidupnya. Begitulah Al-Quran, dia diturunkan sebagai petunjuk, pelajaran dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Apalagi kita membacanya, menjadikan pedoman dalam hidup kita ini, insya Allah segala permasalahan dan problematika yang kita hadapi di dalam dunia ini bisa terselesaikan. Dia bisa menyelesaikan masalah, dia bisa mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi sebagai rahmat bagi orang beriman. Wah, luar biasa begitu banyak keberkahan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini untuk tetap terus meningkatkan dan menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ini di bulan puasa ini, satu huruf yang kita baca, Ibu sudah tahu berapa fadilahnya? Di luar bulan puasa, satu huruf kita baca, kita sudah dapat 10 kebaikan. Di dalam bulan puasa berlipat-lipat ganda dikali 10, 100 kebaikan lebih kita dapat kalau kita baca di dalam bulan Ramadan ini. Ini luar biasa. Adik-adik yang remaja melaksanakan tadarus pada malam hari ini, kaum ibu melaksanakan tadarus di subuh hari sampai pagi hari. Semoga kita doakan apa yang dibacakan bagi yang membaca dan mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap huruf yang dibacakan akan bernilai kebaikan dan pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan bagi kita semua, dan insyaallah kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Iman kita semakin tumbuh, ketakwaan kita semakin bertambah hingga sampai akhir Ramadan ini. Mereka malam hari ini yang saya lihat tetap terus bertahan, mulai dari malam pertama Ramadan tetap bertahan pula sampai di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.